Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas dan mereview sebuah jurnal bersinta dua yang berjudul From Sacred to Commodified: The Semantic Transformation of Arabic Language in Indonesian Horror Violent Titles. Jurnal ini ditulis oleh Rika Astari dan timnya dan dipublikasikan dalam Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban, volume 12 nomor 2 tahun 2025. Jadi, apa sih yang dibahas dalam jurnal ini? Nah, tentu saja kita akan bahas dalam video kali ini. Secara umum, jurnal ini mengkaji tentang perubahan makna bahasa Arab yang awalnya bersifat sakral dalam Islam, namun kemudian berubah menjadi unsur horor dalam judul film Indonesia. Nah, dengan kata lain, bahasa agama yang seharusnya suci justru digunakan untuk menciptakan kesan yang menyeramkan. Latar belakang dari penelitian ini cukup menarik saat ini ya. Banyak film horor Indonesia yang menggunakan istilah-istilah Islam seperti tasbih, maghrib, makmum, kiblat, dan hidayah, dan masih banyak yang lainnya. Padahal istilah-istilah ini memiliki makna yang religius yang sangat dalam. Namun dalam konteks film horor, maknanya justru bergeser menjadi sesuatu yang mistis dan menakutkan. Nah, fenomena ini peneliti memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk perubahan makna bahasa religius. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor penyebab perubahan tersebut, dan yang ketiga untuk melihat dampaknya terhadap pemahaman masyarakat. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diambil dari film horor Indonesia yang tayang di YouTube dan TikTok dalam rentang tahun 2019 sampai 2023. Peneliti kemudian menganalisis judul film, isi cerita, serta komentar netizen untuk melihat bagaimana makna bahasa agama itu berubah. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang terjadi transformasi semantik pada beberapa istilah agama. Contohnya tadi kata tasbih. Dalam Islam, tasbih adalah alat untuk berzikir kepada Allah. Namun dalam film, tasbih kosong. Tasbih justru digambarkan sebagai media pesugihan dan hal-hal mistis. Contoh lainnya yaitu maghrib, yang seharusnya merupakan waktu sholat, tetapi dalam film waktu maghrib justru digambarkan sebagai waktu munculnya makhluk halus. Dan kata makmum, yang dalam Islam berarti orang yang mengikuti imam sholat. Namun dalam film horor digambarkan sebagai sosok hantu yang mengikuti manusia. Begitu juga dengan kiblat dan hidayah yang mengalami pergeseran makna menjadi simbol kesesatan, ketakutan, bahkan hal-hal goib. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan makna ini terjadi karena adanya komodifikasi media. Artinya, unsur agama yang digunakan sebagai alat menarik perhatian penonton dan kepentingan industri hiburan. Selain itu, faktor budaya seperti mistisisme, animisme, dan sinkretisme juga ikut mempengaruhi perubahan makna tersebut. Dampaknya cukup signifikan. Masyarakat bisa mengalami kesalahpahaman terhadap istilah-istilah agama. Bahkan ada kecenderungan untuk mengaitkan bahasa agama dengan hal-hal yang menyeramkan dan yang menakutkan gitu. Hal ini juga memicu kritik dari masyarakat terhadap film horor bertema religius. Oke, menurut saya jurnal ini sangat menarik tentu ya, karena berhasil menghubungkan antara bahasa, agama, dan media modern secara kritis. Selain itu, penelitian ini juga membuka wawasan bahwa penggunaan bahasa agama dalam media hiburan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Namun, jurnal ini juga memiliki kekurangan. Penelitian ini juga masih terbatas pada film horor Indonesia saja dan belum membandingkan dengan media lain dan atau konteks agama lain juga seperti itu. Sehingga ruang analisisnya masih bisa dikembangkan lebih luas lagi. Jadi, kesimpulannya bahwa bahasa agama yang awalnya sakral dapat mengalami perubahan makna dalam media populer, khususnya film horor. Pada perubahan ini terjadi karena faktor komodifikasi serta pengaruh budaya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kehati-hatian agar makna asli dari istilah agama tidak mengalami distorsi di masyarakat. Baik, mungkin itu saja review jurnal dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe video kali ini karena akan ada pembahasan-pembahasan ataupun review-review yang sangat menarik dari ini. Baiklah, saya Farhan Fawaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.